Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan dengan tema tetap percaya dalam menghadapi badai, yang saya ambil dalam kitab Injil Lukas 8 ayat 22-25. Saudara-saudara, cerita ini begitu menarik dan diceritakan di dalam 3 Injil Sinoptik, atau kitab yang seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda, tetapi mempunyai urutan yang sama dan banyak menggunakan kata yang sama. Sekaligus Matius pasal 8, Markus pasal 4, dan Lukas pasal 8 mencatatnya murid-murid menyeberang danau Galilea, danau Genesaret, danau Kineret atau danau Tiberias. Jadi satu danau ada 4 nama. Mereka dihantam badai dan hampir tenggelam, tetapi Tuhan Yesus menolong dan menyelamatkan mereka. Dari firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, murid-murid dihantam oleh badai. Menurut ayat yang ke-22 bacaan kita tadi bilang, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Itu ke Genesaret atau ke tanah orang Gerasa. Itu berarti murid-muridnya tidak disuruh menyeberang sendiri. Murid-muridnya tidak disuruh naik perahu sendiri, tapi Yesus pun ikut di dalam perahu itu. Yesus pun ikut di dalam pelayanan itu. Yesus pun ikut menyeberang danau Galilea bersama-sama dengan muridnya. Lalu saudara tahu-tahu menurut cerita kitab Yesus tertidur. Yesus tertidur di sini ditinjau dari Yesus sebagai manusia. Karena Yesus bukan hanya Allah, tapi dia juga manusia, atau Allah yang menjadi manusia. Sebagai Allah dia tidak terlelap menjaga Israel dalam Mazmur 121 ayat 4. Sebagai manusia dia lapar. Sebagai manusia dia bisa haus. Dia bisa kelelahan. Dia bisa mengantuk dan tertidur. Lalu melalui teks ini dikatakan Yesus tertidur. Lalu datanglah badai dan menghantam perahu mereka, dan mereka hampir tenggelam. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali ke kisah perjanjian lama, kita dapat mendapati satu kisah di mana ada orang yang naik perahu atau kapal, dan kapal hampir tenggelam. Itu adalah kapal Yunus. Yunus disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi larinya ke Tarsis, dan badai gelombang hendak menenggelamkan kapal itu. Padahal Yunus dalam rangka tidak taat kepada Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, melarikan diri dari perintah atau misi yang Tuhan berikan pada dia. Jadi benar saudara, orang yang melarikan diri dari Tuhan bisa dihantam oleh badai. Orang yang lari dari Tuhan bisa mengalami berbagai macam persoalan dalam hidupnya. Tapi dalam cerita kita ini lain, saudara. Cerita kita ini bukan orang yang sedang lari dari Tuhan, tapi orang yang sedang jalan bersama Tuhan. Orang yang sedang berlayar bersama Tuhan. Bahkan bersama Tuhan di atas sebuah perahu. Tapi ternyata apa, saudara? Perahu itu pun dihantam badai. Artinya apa? Artinya bahwa tidak selamanya orang yang hidupnya mengalami problem, kesulitan, tantangan, pasti orang yang lari dari Tuhan. Bahkan orang yang ikut Tuhan dengan setia pun tidak bebas dari segala macam kesulitan, tantangan, penderitaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Pada waktu Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya, dia tidak berjanji bahwa kita akan bebas dari semua kesulitan. Dia tidak berjanji bahwa kita akan bebas dari seluruh penderitaan. Sama sekali tidak. Maka menjadi pengikut Tuhan bukan jaminan bahwa hidup kita aman-aman saja. Bahkan bisa jadi, saudara, justru karena jadi pengikut Tuhan, hidup kita bisa jadi sengsara atau bisa susah. Contohnya, Ayub.
Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi justru karena keempat karakternya membuat dia mengalami berbagai macam penderitaan di dalam hidupnya. Bukan long suffering, tapi short suffering. Seluruh kekayaannya habis dalam satu hari. 10 anak yang mati dalam satu hari semua. Kalau begitu saudara, orang lari dari Tuhan pasti akan mengalami kesulitan. Tapi orang setia dengan Tuhan tidak bebas dari kesulitan. Kenapa? Ada orang bertanya pada saya, Pak Pendeta, mengapa dulu sebelum saya ikut Tuhan, hidup saya baik-baik saja? Tapi setelah saya ikut Tuhan, hidup saya menderita. Jawab saya, bagus Pak, itu wajar. Berarti hidup pun normal. Kenapa saudara? Karena waktu kita ikut Tuhan, setan pun pasti menjadi musuh besar kita. Kalau setan atau iblis itu musuh kita, masakan dia tidak akan menyerang hidup kita? Masakan iblis tidak akan mendatangkan kemalangan dalam hidup kita? Itu pun kalau Tuhan izinkan. Karena itu saudara, ikut Tuhan itu bukan seolah-olah kita berjalan di jalan tol yang bebas dari segala macam hambatan. Murid-murid berjalan bersama Tuhan, tapi dihantam badai. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Tanpa diduga sama sekali, tiba-tiba badai datang dan hendak menenggelamkan mereka. Ketika berada di tengah badai, itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Tapi sekarang saudara, mari kita melihat bagaimana reaksi murid-murid dalam menghadapi itu. Di dalam ayat yang ke-24, mereka berkata, Guru, Guru, kita binasa. Apakah mereka sudah binasa? Jawabannya belum saudara. Baru hampir binasa. Belum binasa, tapi sudah bilang kita binasa. Saudara, di sini mereka menghadapi badai ini. Mereka hilang percaya. Kepercayaannya hilang. Tahu dari mana mereka hilang kepercayaan? Yang pertama tadi, belum binasa sudah bilang kita binasa. Yang kedua, dari kata-katanya Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kalau Yesus berkata di manakah kepercayaanmu, itu berarti memang saat itu mereka hilang rasa percaya. Badai, gelombang, taufan, dan kesulitan hidup mereka seringkali membuat orang hilang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus terbangun, saudara. Menarik sekali gelombang dan badai yang besar. Taufan, ancaman tenggelam. Ternyata tidak bisa membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tertidur. Tapi yang membuat kita bangga punya Yesus adalah ketika mereka berseru, Guru, kita binasa. Itu semacam seruan minta tolong, saudara. Seruan doa. Justru membangunkan Tuhan kita. Singkat ceritanya, Tuhan Yesus menundukkan angin, badai, gelombang itu. Kuasa Tuhan Yesus di atas sakit penyakit, di atas setan-setan, di atas kematian, dan lain sebagainya. Tapi dalam kisah ini, angin dan badai pun teduh. Berarti kuasa Tuhan Yesus di atas alam semesta ini. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, saudara, Tuhan Yesus berkuasa. Seluruh hukum alam ini tunduk di bawah Tuhan Yesus. Yang pertama, hukum kimia tunduk di bawah Dia. Menurut hukum kimia, senyawa air dan senyawa anggur itu beda atau tidak bisa bersatu. Tapi di tangan Tuhan Yesus, air berubah menjadi anggur. Dia di atas hukum kimia. Yang kedua, hukum fisika. Tuhan bisa berjalan di atas air.
Menurut hukum fisika, berat jenis yang lebih besar akan tenggelam di air. Yang ketiga, hukum ekonomi. Ketika secara ekonomi kasih makan 5.000 orang atau kira-kira 7.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mustahil. Tapi di tangan Tuhan Yesus bisa. Dia berada di atas hukum ekonomi. Yang keempat, hukum biologi. Karena menurut hukum biologi, laki-laki mengawini perempuan baru bisa hamil dan punya anak. Tapi Tuhan Yesus lahir hanya pekerjaan Roh Kudus. Dia lahir dari seorang perawan. Berarti dia berada di atas hukum biologi. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum gravitasi universal. Menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus. Tapi Yesus naik ke surga melawan hukum gravitasi, saudara. Luar biasa. Maka setelah Tuhan Yesus menundukkan itu, Tuhan Yesus bilang, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Sekali lagi saya, di manakah kepercayaanmu? Berarti Tuhan Yesus mau kita di tengah badai kesulitan apapun. Ketika kita berjalan bersama Dia, tidak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Haleluya. Apalagi hilang iman, saudara. Sepanjang Tuhan masih ada, kita tidak boleh hilang iman. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan berjanji menyertai kita selamanya, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus-Nya diberikan pada kita, Roh penghibur itu menyertai kita selama-lamanya, mengapa kita kehilangan iman? Banyak orang kena penderitaan hidup atau wabah virus, penyakit COVID-19, kehilangan iman, saudara. Saya bagikan rute pelayanan Yesus. Dia dari Galilea ke Genesaret atau tanah orang Gerasa, dan mendaratlah ia di sana. Lalu disambut seorang laki-laki yang sudah lama dirasuki setan. Ketika ia melihat Yesus, dia memohon supaya Yesus jangan menyiksa aku atau setan. Kemudian Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar, roh legion itu. Setan-setan memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Lalu di sana ada sejumlah babi yang sedang mencari makanan, dan setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan masuk dalam babi-babi. Dalam Markus 5 ayat 13, kira-kira 2.000 babi. Atau perhitungannya gitu, saudara. Kalau harga seekor babi di Papua kira-kira berapa? 20 juta. Itu dikali 2.000, sama dengan 40 miliar. Dalam arti apa? Betapa berharganya engkau dan saya, saudara. Sebagai hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah, kalau memang Tuhan Yesus ada sama-sama, kenapa Tuhan Yesus izinkan ada badai? Kalau kita ikut Tuhan, kenapa Tuhan izinkan sampai kesulitan, penderitaan menghantam hidup kita? Ada banyak hal yang kita bisa jawab dari pertanyaan ini. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan adalah bahwa di ayat yang ke-25, saudara-saudara, gara-gara ada badai ini, orang-orang jadi kenal Yesus, jadi lebih dalam, lebih intim. Siapa orang ini? Sampai angin badai pun taat kepada Dia. Dengan kata lain, Yesus dikenal lebih dalam melalui badai-badai kehidupan kita. Kalau kamu tidak pernah sakit, bagaimana kamu kenal Yesus sebagai dokter yang ajaib? Kalau kamu tidak pernah susah, bagaimana kamu kenal Yesus sebagai penghibur? Kalau kamu tidak pernah mengalami jalan buntu, bagaimana kamu kenal Dia sebagai penasehat? Kalau kamu tidak tahu jalan hidupmu kemana, bagaimana kamu bisa kenal Yesus sebagai pembimbing? Kalau kamu tidak tinggalkan dosa, bagaimana kamu tahu Yesus adalah juru selamat bagi orang berdosa? Saya kutip dalam kutipan saya, tidak ada nakoda tangguh yang lahir dari laut yang tenang.
Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan di tengah pandemi COVID-19. Dan kita harus tetap percaya. Amin. Kita berdoa. Kalau Yesus nggak pegang hidup kita, kita akan jatuh. Tapi selama Yesus pegang kita, kita kuat. Mau ada badai, angin ribut, hal-hal yang menyakitkan, selama Yesus pegang kita, semua pasti aman. Selama Yesus yang pegang hidup kita aman, kuat. Kita lebih dari orang-orang yang menang. 1.000 boleh rebah di sisi kami, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kami. Itu tidak akan menimpa kami, karena kami tahu Yesus lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memegang hidup kami, menguatkan, membimbing, menyertai, dan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Pulanglah dan jadilah berkat di mana saudara ditempatkan Tuhan. Kita angkat tangan kita dua-dua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama kita katakan, amin.